Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini, yaitu kita masuk dalam pendidikan agama Kristen, babnya yang ke-7 dengan tema Yesus Penyembuhku. Nah, ini dia ya. Baik, kita sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat hari ini karena melalui video pembelajaran kami bisa belajar bersama-sama dalam pelajaran bab yang ke-7. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk dalam literasi kita hari ini, terambil dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Ya, jadi kayak ada 9 ayat ya yang mau kita bahas bersama-sama. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, kita sudah membaca literasi Alkitab kita hari ini. Kita masuk ke materi bab 7 halaman 59. Di sini ada ketika aku sakit. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu sakit? Nah, pasti kita pernah ya mengalami yang namanya sakit. Nah, coba ditulis pengalamanmu, ceritamu ketika engkau sakit. Nah, di dalam kotak ini ya, yang ada garis-garis lain ini, nah di situ coba diceritakan. Apa sih pengalamanmu ketika engkau sakit? Nah, ya. Setelah anak-anak menulis, kita akan melihat bahwa semua penyakit ada penyebabnya, ya. Mungkin pada musim panas akan banyak orang mengalami diare, nah, atau muntaber, atau kekurangan air bersih. Nah, beda dengan musim hujan, mereka akan mengalami sakit kulit karena tempat tinggal mereka itu tergenang dengan air dan banjir. Bisa terkena flu, batuk, dan lain-lainnya. Ada orang yang sakit karena lalai menjaga kesehatannya. Tetapi ada juga orang sakit meskipun sudah melakukan pola hidup yang sehat. Ada orang yang memiliki sakit turunan dari orang tuanya, contoh kanker, asma, HIV, dan yang lainnya. Namun ada juga orang yang sakit bukan karena faktor keturunan ya. Yang paling penting adalah ketika kamu mengalami sakit, apa yang harus kamu lakukan? Nah, apakah kamu akan melakukan bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan orang lain, marah-marah? Atau sebaliknya, memohon pengasihan Tuhan agar dapat kesembuhan? Ayah dan ibu bisa saja, atau ayah dan ibu juga biasa membawa kamu ke dokter agar mendapatkan pengobatan, pemeriksaan, perawatan, kesembuhan. Namun semua tindakan itu juga membutuhkan hati yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena ia adalah dokter di atas segala dokter. Nah,
Waktu kamu sakit, pernah nggak kamu berdoa kepada Tuhan Yesus? Mengapa kamu berdoa kepadanya? Apa yang kamu minta? Apakah Ia mendengarkan? Apakah kamu berdoa dengan iman kepada Yesus? Nah, coba tuliskan, apa sih doamu? Nah, tulis di sini ya. Yang ada line tiga line ini, nah, ditulis di situ doamu ketika engkau sakit. Kita masuk ke materi yang kedua. Yesus melihat imam. Di Kapernaum tinggal seorang perwira yang baik hati bersama keluarganya. Ia menolong banyak orang. Pembangunan rumah ibadah di Kapernaum juga ia tolong. Mereka mempunyai hamba yang melayani di rumah. Tetapi pada saat itu hambanya sakit. Mendengar bahwa Yesus datang ke Kapernaum, Pak perwira memberanikan diri mengutus orang tua-tua Yahudi kepada Yesus, kata mereka. Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami, kata Yesus. Itu ada di halaman 60 ya. Tetapi mendengar hal itu, Yesus segera menuju rumah perwira itu. Namun perwira mengutus orang untuk mencegah Yesus datang ke rumahnya, sebab ia merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Ia mengutus orang tua-tua Yahudi menjumpai Yesus, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, kata perwira itu dengan percaya. Dan terjadilah, tanpa perjumpaan dengan Yesus, hamba di rumah perwira Romawi menjadi sembuh. Iman perwira Romawi ini sangat besar loh. Sementara orang tuh banyak yang bondong-bondong mau menghampiri Yesus, tetapi dia hanya minta sepatah kata saja. Ia percaya Yesus dapat menyembuhkan meskipun ia tidak layak ditemui. Setelah menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gerasi, ingat ya, daerah Gerasi, Yesus naik perahu menyeberangi danau. Orang banyak telah menunggunya di tepi danau. Seorang kepala rumah ibadah mohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Tetapi ketika Yesus hendak pergi ke rumah kepala ibadah, terjadi peristiwa yang mengejutkan. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan sedang berusaha mendekati Yesus. Nah, ini yang masih di halaman 60 ya. Dari cerita itu, orang ia telah mendengar tentang Yesus. Kini ia berjejal, dia ada di kerumunan banyak orang dan menghampiri Yesus. Ia tidak akan minta agar Yesus mendoakan atau berbicara kepadanya. Tapi dia beriman, asalku jamah saja jubahnya, ia akan sembuh. Itu yang dengan iman yang dipunyakan anak ini. Perempuan yang sudah 12 tahun ini ya. Tapi hasilnya seketika sembuh. Perempuan ini tidak menyadari bahwa Yesus tahu apa yang terjadi. Ketika Yesus mencari siapa yang telah menjamah jubahku, baru dia tersungkur di kaki Yesus dan menceritakan semuanya. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perempuan itu sembuh karena imannya akan kuasa Yesus. Ada lagi di Genesaret, orang-orang berlari ke seluruh daerah, mengusung orang-orang sakit dan membawa kepada Tuhan untuk disembuhkan. Kemanapun Yesus pergi di seluruh wilayah Genesaret, orang-orang sakit akan memohon kepadanya supaya diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Mereka percaya meskipun Yesus tidak melakukan apa-apa. Semua orang menjamah jubah menjadi sembuh karena imannya ya. Itu orang-orang Genesaret ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang telah lama berdoa dengan iman namun tak kunjung sembuh? Adakah orang yang disembuhkan, tetapi banyak juga orang yang tidak disembuhkan. Tapi bukan berarti Yesus pilih kasih ya. Orang tersebut kurang beriman atau Yesus pilih kasih, bukan. Tapi baik disembuhkan atau tidak disembuhkan, Yesus mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam keadaan sakit atau sehat, Yesus ingin agar pengalaman itu membuat umatnya tetap membangun iman percaya kepadanya. Nah, halaman 61 ada kegiatan pembelajaran nih. Coba perhatikan gambar. Apa yang kamu lihat di gambar itu? Nah,
Ya, Naaman mandi di sungai Yordan. Nah, apa yang dilakukan Naaman di sungai Yordan? Mandi dan sembuh dari sakit. Mengapa Naaman bersedia melakukan perintah Elisa? Karena ingin sembuh. Ya. Dan yang di halaman 62, pelajaran apa yang kamu dapat dari kisah Naaman? Memiliki iman untuk sembuh. Jadi anak-anak Miss yang sakit, milikilah iman yang kuat ya. Iman kepada Yesus bahwa engkau akan sembuh. Oke, untuk penugasannya di sini. Nah, penugasannya kamu cukup menyediakan kertas origami atau kertas putih juga boleh, bebas, spidol warna, pensil apapun bebas. Kamu hanya membuat kartu ucapan terima kasih untuk orang yang sudah merawatmu sampai kamu sembuh. Siapa yang merawatmu? Contoh entah ibu, ayah, teman, dokter, Tuhan Yesus atau siapapun. Nah, tulis ucapan terima kasihnya. Oke, nanti kirim di Google Classroom ya. Ucapan terima kasih. Nah, lalu untuk refleksinya, coba renungkan. Apakah aku selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupku? Jika iya, tulis di situ ya. Jika tidak, mengapa? Tulis di situ. Oke? Oke. Akhirnya pembelajaran kita selesai untuk hari ini sampai di halaman 62. Jika ada pertanyaan nanti bisa diberikan ketika kita bertemu di Zoom. Thank you for watching my video. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat hari ini. Di akhir pembelajaran kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you always. Bye-bye.